Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Juga kita bersyukur hari ini kita bisa kembali bertemu di tempat ini bersama-sama beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan yang sudah memberikan pertolongannya sepanjang hidup kita. Pagi ini kita bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita datang menyembah, membawa segenap hati kita, segenap hidup kita untuk menyembah Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Saya yakin kita semua mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan sama-sama mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita ibadah dengan sungguh-sungguh. Kita fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Kita mengalami kuasa ibadah yang sejati pagi hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sungguh banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah buat di dalam setiap hidup kami. Pagi ini kami datang membawa hidup kami di hadapan Tuhan. Kami membawa segenap hati kami. Kami mau beribadah, menyembah dan bersyukur kepada Tuhan. Sebab sungguh kasih dan setia-Mu tiada habis-habisnya di dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kami merindukan Tuhan di dalam hidup kami. Kami menyembah Tuhan yang hidup di dalam hidup kami, yang menjadi andalan kami. Hari ini Tuhan kami bersyukur kami bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama untuk beribadah kepada-Mu. Kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami yakin Engkau ada bersama kami. Kami menyembah, kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik bagi kami. Haleluya. Di tempat ini Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau yang menyertai hidup kami. Terima kasih. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Kau setia. Terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih, kami bersyukur. Kalau ibadah kami pagi hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja. Kami datang merindukan Tuhan. Kami datang menanti-nantikan kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami, memulihkan keadaan kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Sebab ada kuasa di dalam hadirat-Mu saat kami menyembah. Terima kasih ya Tuhan. Ibadah ini kami dedikasikan untuk kemuliaan hormat dari nama Tuhan saja. Kau yang layak disembah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, karena tak berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Kau yang memberkati kami. Kau yang Tuhan melindungi, Kau yang melindungi setiap kami.
setia ini bersama. Terima kasih Tuhan berkata, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Terima kasih. Yakin Tuhan memberkati. Terima kasih buat Bapak. Yakin Tuhan melindungi. Terima kasih buat Bapak. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai hidupku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, setia menegurku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Akan selalu berhenti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya kepada yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi. Sudah memberkati dan melindungi kami Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai hidupku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Ya Tuhan, selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai hidupku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Tuhan yang sudah menolong hidup kami. Tuhan yang berjaga-jaga atas hidup kami. Tuhan yang setia dalam setiap hidup kami. Kau sungguh ajaib kasih-Mu, sungguh ajaib pemeliharaanmu dalam hidup kami.
kepadamu karena Engkau menjadikan hidup kami lebih indah dan lebih bermakna. Jika tanpa Engkau Tuhan, kami tidak ada artinya. Jika tanpa Engkau Tuhan, kami tidak mampu. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Kau ajar kami duduk diam untuk boleh taat, boleh mengerti, boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, pimpin hamba-Mu ya. Sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan-Mu, supaya hanya Engkau yang menyampaikan, Engkau isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami panjatkan pujian dan syukur kami. Amin. Terima kasih tim worship yang luar biasa dan tim musik yang hebat. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, saya senang ya hari ini kita semua, gak semua sih, tapi sebagian besar merah putih ya, yang akan menggambarkan proklamasi kemenangan. Dan di sini kita juga boleh mau menang untuk banyak hal. Amin, saudaraku. Saya mau menyapa dulu yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, dan juga di Manado yang tadi janji mau online juga bareng ibadah bersama kita. Selamat ulang tahun mami angkat saya. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati sehat, panjang umur, dan Tuhan berkati mami pelayanan dan semua yang ada di sana. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, hari ini khotbah saya berjudul Corona Academy. Jadi kalau teman-teman saya, semua WhatsApp saya, ternyata kami baru tahu Bu Esther lulusan Akademi Corona gitu. Saya bilang belum lulus, masih berjalan, ya, masih berlanjut. Bapak Ibu, kita baca dulu yuk kebenaran firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Oke, ya, yuk kita bergantian bacanya ya. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Yuk sama-sama. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh harapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Balik lagi Vicky, Jo, di ayat 7. Nah, Bapak Ibu, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Bapak Ibu, di dalam Corona Academy ini ya, di dalam masa-masa yang sulit ini banyak orang jadi bimbang, banyak orang jadi limbo. Apa ya kata Mbak Yu udah meninggal apa belum ya? Mbak apa gitu? Apa ya dulu Mama Loren? Apa ya depannya? Berapa lama lagi? Bapak Ibu, ayo kita jangan pernah untuk apa ya, ya. Sekali lagi di sini saya nggak bermaksud mau menyinggung untuk Bapak Ibu di sini maupun yang ada di rumah. 3 minggu yang lalu Pak Gembala kita sudah katakan bahwa khotbah ini tidak ada maksud untuk menyinggung. Ya, kenapa? Karena ini kebenaran firman Tuhan yang akan kita sampaikan, yang akan kita tegaskan. Karena inilah tugas kami sebagai hamba Tuhan. Ya, amin saudaraku ya, supaya kita boleh sama-sama belajar, boleh sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, jadikan Corona ini sebagai Corona Academy, di mana kita boleh dilatih, di mana kita boleh berjuang, boleh berlatih. Kenapa? Karena kalau akademi ini lewat, lalu kita nggak lulus,
sayang. Jadi kalau orang masuk akademi tentara, dia harus apa? Harus lulus Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau tidak lulus, dia sia-sia waktunya. Saya mengimbau kita semua juga begitu. Ayo kita dengan adanya latihan-latihan, dengan adanya banyak hal di dalam masa corona ini, ayo kita harus lulus. Karena pada masa corona ini kita tahu ekonomi terimbas, pekerjaan terimbas ya. Tahun ini adalah tahun 2000 dari 2020 dan mungkin sampai hari ini adalah tahun kehilangan. Kenapa? Begitu banyak kita kehilangan teman-teman, orang-orang yang kita kasihi. Dan begitu banyak pula orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Begitu banyak orang-orang yang kehilangan cuan atau rugi bisnisnya. Kenapa? Karena semua menurun. Makanya Bapak Ibu, di sini kita jadi tahu level kita ada sejauh mana. Orang ketika tertekan, orang ketika terhimpit, orang ketika ada masalah, di situ aslinya muncul. Makanya yuk Bapak Ibu, kita yuk berlatih sama-sama untuk supaya kita boleh tetap muncul siapa sebenarnya kita, kualitas kita. Kalau ternyata kualitas kita, ternyata ketika tertekan saya nggak bagus ya, muncul respon saya nggak bagus, ayo kita perbaiki, ayo kita belajar ya. Amin saudaraku, kita sama-sama sepakat ya, kita mau belajar hari ini. Nah, Bapak Ibu, di ayat seterusnya, ayat 8, latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Bapak Ibu, latihan badani, olahraga, berenang, nge-gym, senam, berguna? Berguna. Tapi kata firman Tuhan bilang terbatas gunanya. Tapi apa kata Tuhan? Ibadah berguna dalam segala hal. Makanya Bapak Ibu, kenapa kita harus latihan beribadah? Latihan beribadah ini bukan, saya kan datang ke gereja tiap minggu Bu, berarti saya kan ibadah. Latihan, bukan. Latihan ibadah ini dalam artinya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan kupas satu-satu. Kenapa? Karena latihan ibadah, karena ibadah itu berguna apa Bapak Ibu? Dalam segala hal, karena mengandung janji, baik yang untuk kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, kita saat ini dilatih oleh Tuhan. Dengan kondisi saat ini kita dilatih oleh Tuhan. Dan yuk kita berlatih supaya menjadi terlatih. Ya, kenapa? Karena yuk kita harus, orang bisa jadi terlatih. Di sini ada Kapolsek Pariaman, Pak Albert, bisa fisiknya seperti itu, bisa melatih, bisa terlatih, tangkas sekali. Kenapa? Karena saya yakin Pak Albert berlatih, betul ya Pak ya? Karena banyak latihan-latihan. Nah, begitu juga kita Bapak Ibu, kita dilatih oleh Tuhan dan yuk kita sepakat mau berlatih supaya kita terlatih. Segala sesuatu yang terjadi ini Bapak Ibu tidak luput dari pengawasan Tuhan dan tidak luput dari tujuan Tuhan untuk hidup masing-masing saudara. Bapak Ibu, banyak doa yang kita ucapkan hari-hari ini, betul? Aduh Tuhan, kalau boleh corona ini cepat berlalu supaya bisnisku maju, supaya gajiku nggak dipotong, supaya macam-macam, ya kan? Supaya aku bisa sehat terus, karena masuk rumah sakit repot dan segala macam. Banyak doa kita dan doa-doa yang kita harap, yang kita ucapkan pasti kita berharap dikabulkan, pasti. Kalau nggak ngapain berdoa? Ya kan? Pasti kita berharap dikabulkan. Nah, waktu kita mau harapan itu terjadi dalam hidup kita, ada hal yang harus kita latihan Bapak Ibu. Ada hal yang bagian kita yang harus kita lakukan dengan baik. Bapak Ibu, banyak doa kita yang belum terkabul saat ini. Tapi yuk mari
kita bertahan. Teguhkan hatimu dan kuatkan hatimu. Siapkan diri buat berlatih, siapkan diri buat belajar untuk dibentuk. Supaya apa? Supaya menjadi dewasa. Dan setelah dewasa, tujuannya apa? Supaya menjadi seperti Kristus. Ibu terlalu jauh deh, kayak jadi seperti Kristus. Ya makanya yuk kita latihan, ya kan? Yuk kita lakukan yang terbaik. Yuk kita mulai dari bagian kita lakukan yang terbaik, ya. Karena apa? Karena apa? Ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih lelah berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu, banyak orang yang berjuang, banyak orang yang menaruh harapan kepada Tuhan, tapi dia nggak mau berjuang, dia nggak mau berjerih lelah dalam banyak hal. Doa aja malas, ya Tuhan tahu kok. Ke gereja, gampang, online aja, gampang banget. Tinggal pilih siapa yang mau khotbah. Ya bukan salah juga sih, tapi yuk mari kita ada penundukan diri. Ayo mari kita respect dengan hadirat Tuhan, seperti Pak Beni sudah khotbahkan, ya. Minggu lalu, 2 minggu berturut-turut, Pak Gembala kita sudah khotbah bagaimana senjata kita menghadapi musuh. Dan hari ini saya tidak khotbah soal peperangan rohani lagi, tapi yuk mari bagian kita waktu perang kita harus ngapain. Nah yuk, Bapak Ibu, kita harus siap belajar, siap dibentuk. Amin, siap? Pasukan Tuhan siap? Harus siap, ya kan? Bapak Ibu, ketika kita melatih diri kita, ini bicara bukan hanya soal badani. Badani artinya datang ke ibadah, ya kan? Tapi tujuan utama adalah keserupaan dengan Kristus, supaya harapan kita itu menjadi jawaban doa dari Tuhan. Karena mengandung janji, pengharapan kepada Tuhan, kita berjerih lelah dan berjuang. Setiap orang yang latihan pasti berjerih lelah dan berjuang. Bapak Ibu, kaya salah nggak? Nggak salah. Pintar? Nggak salah. Itu menjadi stepping stone atau sarana untuk kita menuju panggilan surgawi. Itu nggak salah. Yang belum kaya salah nggak? Nggak salah juga, ya kan? Ayo sama-sama kita belajar. Kita bukan bahas yang itu, tapi mari kita bahas sekarang bagaimana kita melatih diri kita. Latihan beribadah mencakup 4 hal. Yang pertama adalah menggunakan mulut dengan benar, mata dengan benar, pikiran dengan benar, perasaan dengan benar. Nah, menggunakan mulut dengan benar, Bapak Ibu, kenapa mulut menjadi fokus utama Tuhan? Di dalam firman Tuhan Anda boleh cari dari Kejadian sampai Wahyu, ayat tentang menggunakan mulut itu banyak sekali. Panca indera kita ada mulut, ada telinga, ada hidung, ada mata, tapi yang paling banyak dibahas oleh Tuhan adalah mulut. Anda tahu kenapa Hawa terpengaruh dengan ular? Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Karena apa? Karena mulut juga sih. Kepo gitu kan, ngobrol gitu kan. Coba nggak ngobrol sama ular. Jadi mulut adalah hal kecil yang bisa menyetel hidup kita, arah kita kemana. Bapak Ibu, orang bisa merasa dihargai, dihormati, direspek. Kenapa? Karena ada mulut seseorang yang menghargai dia, memuji dia, meneguhkan, memberikan kata-kata peneguhan. Tapi ada orang yang merasa terhina, merasa terluka, merasa terpuruk. Kenapa? Karena ada mulut orang juga yang membuat, yang menghina dia, yang menghakimi dia. Jadi mulut membuat hidup orang bisa diberkati dan hidup orang bisa terpuruk, Bapak Ibu. Nah, menyangkut mulut ada 3M. Jadi bukan hanya mencuci tangan, ya kan? 3M apa? Mencuci tangan, menjaga jarak, pakai masker gitu kan, bukan itu. 3M juga adalah 1.
Mulutmu adalah harimaumu. Kalau sekarang orang musim gadget ya, gadget adalah apa? Jarimu adalah harimaumu, ya kan? Kalau mulut, mulailah kita berlatih dari penggunaan mulut kita, ya Bapak Ibu. Jadi mulailah untuk mulut kita pakai untuk memberkati orang, ya kan? Untuk memberikan kasih kepada orang, ya kan? Amsal 13 ayat 3 mengatakan, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, tetapi siapa yang melebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Artinya apa Bapak Ibu? Semua apa yang kita ucapkan, yang keluar dari mulut kita, Tuhan akan buat berbalik kepada kita. Jadi Bapak Ibu, hati-hati dengan mulut kita. Jangan menghakimi orang, jangan menuduh orang, jangan menuding orang, jangan menfitnah orang. Karena Tuhan akan buat itu balik kepada kita. Amsal dengan sangat jelas mengatakan itu. Jadi mari anak-anak Tuhan, kita perbaiki jika ada yang salah, dan jika sudah benar, kita tingkatkan untuk lebih memberkati orang. Amin, saudaraku. Saya di sini adalah menghimbau kami sebagai hamba Tuhan, Pak Gembala dan saya rindu sangat untuk kita semua, untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar di hadapan Tuhan, ya, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di mata Tuhan. Kita latihan supaya kita terlatih sehingga kita berkenan di mata Tuhan, sehingga harapan kita boleh menjadi jawaban doa kita yang terkabul. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya sangat melihat dari zaman saya masih muda belia dan cantik jelita, bahasa yang tetap ya bro ya, pede itu namanya ya. Saya melihat gitu loh, begitu banyak mulut kita, apa yang kita ucapkan dan berbalik kepada kita. Orang kalau menghargai orang, penghargaan datang kepada dia. Saya yakin semua Bapak Ibu lihat itu. Ketika kita mau dihargai, kita harus menghargai orang. Ketika kita fitnah orang, nggak taunya bukan orang itu yang balas, fitnah yang lain yang datang kepada kita. Bapak Ibu, ayolah anak-anak Tuhan, terutama di gereja ini dan di rumah, ayo mari kita berlatih menggunakan mulut kita sehingga menjadi orang-orang yang menjadi teladan, kelihatan kualitasnya. Amin, Bapak Ibu. Saya rindu semua kita di sini untuk menjadi orang-orang yang luar biasa, ya. Kemudian yang kedua, 3M yang kedua adalah mulutmu mencerminkan kesehatan hatimu. Bapak Ibu, waktu saya kecil, Mama bawa saya di dokter spesialis anak yang terkenal dulu, Samsir Deli. Waktu saya demam, dokter selalu ngomong, Esther, anak manis, keluarkan lidahnya. Saya lalu dengan dokter gini, dokternya ngomong gini, jangan gitu, jangan om dokter dicibirkan, om dokter cuma mau lihat lidahnya. Saya salah nggak? Nggak salah juga, kan dia yang suruh keluarkan lidah gitu kan. Ternyata saya kecil agak lucu juga ya, gitu. Ternyata dokter mau lihat apa? Lidah. Kenapa? Karena lidah menggambarkan kesehatan kita. Nah sama, lidah menggambarkan kesehatan hati kita. Bapak Ibu coba cek, ya kan? Apakah kita selama ini menggunakan kata-kata yang nyakitin orang, ya kan? Nuduh orang. Coba cek kesehatan hatimu. Ayo bertobat, ayo berubah. Kalau hatimu ada yang gak beres, ayo minta pemberesan dari Tuhan. Ayo doa, Tuhan ada hatiku yang salah ini Tuhan. Ada hatiku yang terluka Tuhan. Biasanya orang yang terluka itu melukai orang lain, ya. Ini beda dengan ketegasan, ya. Kalau ketegasan bukan melukai orang lain, tapi menertibkan orang lain. Tapi kalau orang yang nyelekit, kan ada ya, kita pernah ketemu orang-orang yang nyelekit, itu coba cek, mungkin hatinya bermasalah. Jadi bagi kita di sini, ayo kita coba cek, apakah memang hati saya ada yang luka? Tuhan pulihkan, Tuhan balut hati saya.
supaya saya bisa ngampunin, saya nggak terluka lagi, sehingga apa yang keluar dari mulut saya adalah yang bisa memberkati orang. Nah, Bapak Ibu, ayo kita belajar bukan hanya mulut manis saja yang kita punya, tapi memang itu keluar dari dalam hati kita. Amin Bapak Ibu. Terutama kita anak-anak Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan di tempat ini, ayo kita belajar. Apa yang keluarkan dari mulut kita, yang manis, yang luar biasa, itu memang dari dalam hati kita keluar seperti itu, ya kan? Jangan nanti Tuhan berkata kepada kita pada waktu penghakiman terakhir, pada waktu kita menghadap Tuhan, waktu kita ditanyain, dan firman Tuhan ini berlaku, Matius 12 ayat 34. Tuhan ngomong kayak gini, serem banget Bapak Ibu ya, jangan sampai. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kau dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Bapak Ibu, jangan sampai anak-anak Tuhan yang ngerti firman Tuhan, yang ngerti kebenaran firman Tuhan, ayo mari kita buat bahwa kita jangan sampai Tuhan ngomong kamu ini loh, di mulut itu nggak bisa dua kata yang keluar, kata-kata manis tapi kamu jahat. Sebaliknya, kamu kata-kata jahat tapi kamu bilang hati kamu baik. Nggak mungkin. Jadi ayo Bapak Ibu ya, ayo Bapak Ibu mari kita belajar, kita melatih apa yang kita harus latih di dalam hidup kita, di dalam tubuh kita, di dalam pribadi kita. Nah, M yang ketiga adalah mulut yang memberkati dan memuliakan Tuhan. Ya, kita belajar mulai hari ini dan ke depan, ya kan? Setiap apa yang kita ucapkan ini memberkati orang enggak? Ini nanti akan balik nggak ke aku kayak gini? Ini nanti akan masalah nggak? Ini nanti akan bagaimana nggak? Bapak Ibu, jangan salahkan kalau jawaban doa kita itu nggak terjawab, harapan kita nggak terjadi. Kenapa? Karena dosa lidah kita terlalu banyak. Ya, jangan salahkan Tuhan. Mari kita Bapak Ibu, mari kita semua yang di tempat ini, saya rindu menghimbau, yuk mengajak orang-orang yang ada yang semua yang saya kasihi, ayo kita belajar untuk kita boleh menggunakan lidah kita supaya doa kita tidak terhalang oleh Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu, kalau bahasa Mandarinnya, kalau pepatah Mandarin itu 1000 sahabat itu adalah kurang, tapi satu musuh kebanyakan. Dalam hidup cari musuh mudah Bapak Ibu. Kita ngomong nyakitin 2 menit bisa kita kelar. Tapi begitu cari sahabat, sahabat adalah orang yang setia dengan kita di saat susah maupun ketawa. Bukan teman di saat ketawa saja, tapi teman di saat kita susah pun bisa bersama-sama dengan dia. Jadi kalau pepatah Mandarinnya, bahasa Mandarinnya apa ya? Bahasa Mandarinnya wo aini nipuya wo paksa. Itu beda artinya ya. Itu salah, itu salah. Ibu Elizabeth yang sangat fasih Mandarin itu tahu itu salah. Salah ya Bu ya. Itu salah ya. Oke. Bapak Ibu kita lanjut. Hal yang kedua adalah dari 4 hal kita melatih tubuh kita. Hal yang kedua adalah mata kita hanya untuk kebenaran Kristus. Nah, Bapak Ibu, mulut sudah selesai, sekarang mata kita. Mulut kita udah tertib, mulut kita udah memberkati, tapi sekarang mata kita. Mata kita bagaimana cara kita gunakan? Bapak Ibu, di dalam masa pandemi, banyak orang WFH, dan kita mendengar karena banyak di rumah, maka film-film Netflix segala macam laku keras. Bahkan ada beberapa keluarga yang menganggap film BF adalah hal yang biasa karena mereka sudah menikah dan mereka kerjaannya kurang sehingga bisa nonton. Bapak Ibu, mari kita gunakan mata kita untuk sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Ya, mata kita untuk sesuatu yang kudus. Lukas 11 ayat 34.
berkata begini, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, maka apa katanya? Gelaplah seluruh tubuhmu. Makanya Bapak Ibu, ada dua pembahasan soal mata. Mata jasmani adalah apa yang kita lihat secara jasmani sekarang. Kita ketemu orang, kita nonton film, ya kan? Filmnya tergantung. Film yang gak gitu baik, walaupun sudah menikah, jangan Bapak Ibu ya. Itu hal yang kurang, yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita nonton orang lain, dan itu membuat pikiran kita jadi gak bagus. Jadi jangan Bapak Ibu ya. Ada penelitian secara ilmiah, orang yang suka nonton film yang nggak bagus, film BF maaf kata, itu otaknya rusak sama seperti orang yang ketabrak. Kenapa bisa begitu? Ya karena Tuhan tidak berkenan Bapak Ibu ya. Jadi kita harus melihat film-film yang membangun, film-film yang bisa membuat kita jadi bertumbuh. Nah, teman-teman saya banyak sedang gandrung, bukan hanya teman saya di Padang ya, teman saya di mana-mana. Lagi film Korea lagi ngetren, ya kan? Opa-opa Korea, opa-opa kalau Korea opa kan bukan opa ya, tapi cowok-cowok ganteng gitu ya, lagi aduh gimana ya gitu. Bukan nggak boleh Bapak Ibu, tapi kita mesti batas, kita mesti tahu apa yang kita lihat, apa poinnya buat kita, ya kan? Jangan terlalu berharap istri Korea itu atau istri Mandarin itu atau istri film Barat itu, aduh istrinya bersahaja, tidak ada sempurna, tidak ada cacat celah. Ya iyalah, orang dia pemain film dibayar kok. Ya kan, istri yang asli kan nggak sesempurna itu. Sebaliknya, suaminya gagah, perhatian, kaya, memberikan sesuatu. Ya iyalah, itu kan film Bapak Ibu ya. Suami yang asli begitu enggak? Ya enggak ada. Harus kita belajar, saling belajar ya, saling menerima kelebihan dan kekurangan. Yang kedua adalah menggunakan mata dengan mata rohani. Mata rohani apa? Cara pandang kita untuk banyak hal di dalam kehidupan ini. Ya, cara pandang kita terhadap Tuhan, ya kan? Kalau kita pikir Tuhan itu selalu jahat, menghukum, nggak pernah mau peduli, nggak pernah mau, saya sudah minta ampun berdosa yang lalu tidak diampuni, nyatanya saya nggak kaya sekarang, kalau gitu saya buat dosa lagi aja. Ya kalau memang cara pandang seperti itu, ya tetap Anda akan nikmati Tuhan itu seperti itu. Sama dengan kehidupan. Kalau cara pandang kita pakai kacamata hitam, dunia ini gelap terus Bapak Ibu ya. Gak ada kita bisa lihat matahari, gak ada kita bisa lihat langit yang cerah. Kenapa? Karena kacamata yang kita pakai, cara pandang kita. Sama dengan cara pandang kita terhadap orang lain. Ketika cara pandang kita terhadap orang lain salah terus, kita curiga terus, sama istri, sama suami, sama teman, curiga terus, ya masalah juga. Karena apa? Karena kacamata kita masalah. Akhirnya orang itu jadi masalah terus. Jangan-jangan dia buat ini, jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu. Karena kacamata kita. Ayo Bapak Ibu, kacamata kita harus perbaiki. Harus pakai kacamata yang baik. Kalau kacamata kita selalu pengen, aku merasa dikasihi kalau dia kasih uang sama aku. Kalau dia nggak kasih uang apa yang aku minta, berarti dia tidak mengasihi aku. Kacamatanya masalah Bapak Ibu ya. Ayo kita perbaiki kacamata untuk memandang, cara pandang kita terhadap sesuatu, cara pandang kita terhadap masalah, cara pandang kita termasuk pada Corona ini. Jadikan ini akademi untuk kita berlatih, untuk kita melihat, untuk kita lebih dimurnikan, lebih dewasa dengan latihan-latihan yang Tuhan izinkan. Amin Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga dari 4 hal yang tadi adalah
pikiran perasaan yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Yuk kita baca Filipi 4 ayat 8. Yuk baca sama-sama 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi Bapak Ibu, pikiran kita pun harus bersih. Bersih terhadap kondisi saat ini, bersih terhadap ekonomi kita yang menurun, bersih terhadap hubungan relasi yang kurang baik, ya kan? Corona ini membuat banyak hal terjadi. Kenapa? Perceraian makin meningkat di kota-kota besar karena WFH. Sering ketemu, jadi bosen, lu lagi, gitu kan? Ayo mari Bapak Ibu kita bersih cara pandang kita, hubungan kita, ya kan? Kondisi yang terjadi, ya kan? Bersih. Mari kita pikirkan apa kata Tuhan, semua yang manis, yang mulia, yang suci, yang sedap didengar. Jadi jangan mikir neko-neko sama orang, jangan mikir macam-macam terhadap situasi, jangan mikir pesimis terhadap kuasa Tuhan. Ayo, mari kita bersihkan pikiran kita. Supaya kita apa? Supaya pada saatnya tiba, jerih lelah yang kita lakukan saat-saat ini itu membuahkan, itu mengandung janji Tuhan, pengharapan kita itu terjadi sama kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, kemauan dan kehendak pada pikiran Kristus kita harus takluk kepada kemauan dan kehendak kita harus takluk kepada kehendak dan perasaan dan pikiran Kristus. Perasaan Kristus itu mengandung 3 hal Bapak Ibu. Kristus itu taat kepada Bapa di surga. Apapun dia taat, mau disalib juga taat. Emang enak Bapak Ibu disalib? Ya kan? Laler aja disalib, ngeluh kali. Di meja makan saya kemarin banyak laler, saya salibkan dia. Lewat apa? Lewat pipet yang ada lemnya, lalu dia nempel di situ, udah saya salibkan di situ. Itu pun dia komplain. Apalagi Tuhan Yesus, Tuhan yang menyerupai manusia, dia taat kepada Bapa. Yang kedua, Tuhan Yesus rendah hati Bapak Ibu. Apapun, padahal dia Tuhan loh. Dia bisa banyak hal yang dia lakukan, tapi dia nggak mau. Dia rendah hati. Mari Bapak Ibu kita tingkatkan kerendahan hati kita. Walaupun mungkin kita punya kepintaran yang lebih dari rata-rata, kita punya talenta yang lebih dari rata-rata, kita bisa main keyboard, kita bisa WL, kita bisa main gitar, kita bisa apa lagi? Bisa laptop, bisa nyapu-nyapu, bisa bersih-bersih. Ya kan? Ayo kita tingkatkan. Kita kaya dari orang lain pun, ayo kita tingkatkan kerendahan hati kita. Dan kita berbelas kasih. Kita belas kasih kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Itulah perasaan Kristus. Mari Bapak Ibu kita bentuk kemauan kita, kehendak kita seturut dengan pikiran dan perasaan Kristus. Ya, jadi banyak hal di dalam hidup ini Tuhan itu nggak pernah janji jalan itu selalu rata, Bapak Ibu. Tidak ada tikungan. Dan Tuhan tidak pernah janji langit itu selalu cerah, tanpa ada gelap, hujan, badai, lalu gelombang. Tuhan nggak pernah janji. Tapi yang Tuhan janji adalah selalu menyertai Bapak Ibu dalam hal sulit sekalipun. Sekali lagi saya katakan, Tuhan janji kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan menyertai kita, Anda dan saya dalam hal sulit sekalipun. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap setia, tetap kita berlatih, tetap kita berlatih sehingga menjadi terlatih. Supaya apa? Ketika kebiasaan hidup kita, saya pernah khotbahkan ini, kebiasaan yang berulang-ulang akan menjadi karakter. Sesuatu yang berulang-ulang
mau itu jelek, mau itu baik, itu akan jadi karakter kita. Tanpa kita sadar, orang melihat kita, aduh ya ampun, sian amat dia orangnya, karakternya aduh. Jangan sampai Bapak Ibu ya, hendaknya kita mencerminkan karakter yang berkualitas, karakter yang baik ya. Lewat tekanan Corona Academy ini akan munculkan karakter kita yang sebenarnya. Kenapa? Karena lewat Corona, situasi yang tidak memungkinkan ini akan munculkan kita siapa sebenarnya. Kenapa? Karena banyak yang bisa gagal, banyak yang bisa tidak sesuai rencana, banyak yang diplanningkan nggak bisa dijalankan, banyak yang doa yang nggak bisa terkabul, anak-anak mau kuliah keluar kota contohnya nggak bisa, harus online, harus segala macam, dan banyak hal planning kita yang lain. Itulah bagaimana caranya kita menyikapi, merespon, cara pandang kita terhadap situasi-situasi yang ada. Pada masa Corona ini Bapak Ibu, saya belajar banyak hal. Saya rasa Bapak Ibu juga yakin saya bahwa Anda juga banyak belajar, banyak belajar bagaimana caranya menyikapi dengan respon yang baik. Cara belajar, banyak belajar tentang, karena semuanya aslinya pada keluar ya. Jadi kita ketahuan gitu lah, aduh orang ternyata sesuatu itu ternyata tidak sesederhana itu. Dan banyak belajar bahwa seseorang itu ternyata aslinya itu. Kita semua di dalam lingkungan gereja kita ini adalah ajang berlatih kita. Baik sesama pekerja, kita belajar. Orang yang selalu memuji dan menyembah Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan ketika masa tekanan terjadi, walaupun itu membuat dia tertekan, walaupun itu membuat dia sakit hati, tapi dia bisa menyikapi, bisa menetralisir, bisa, yang penting ada Tuhan di pihak saya. Tapi orang yang ketakutan, orang yang pesimis akan bilang, aduh bahaya nih, gawat, gaswat. Waduh, kondisi lagi gak bagus. Waduh, kondisi parah. Iya sih, kita tahu. Kita gak mau munafik ya. Kita tahu, secara makroekonomi kita ngerti. Tapi sekali lagi, Tuhan ada bersama kita, menyertai dalam keadaan sulit sekalipun. Itu yang penting Anda pegang Bapak Ibu. Bapak Ibu, berlatih beribadah ini berjeri lelah seperti tadi dikatakan ayat 8, 1 Timotius 4 ayat 8, coba dibuka lagi, Latihan badani itu terbatas gunanya, tapi latihan ibadah ini mengandung janji. Ini yang saya mau tekankan. Saya nggak bawa pointer hari ini, mengandung janji. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita berjeri lelah dan bersusah payah untuk latihannya? Tadi poinnya tadi, kenapa? Karena mengandung janji. Janjinya apa? Janji buat hidup yang sekarang maupun yang akan datang. Janjinya apa? Bapak Ibu, ketika Tuhan berjanji sama kita, maka kita punya pengharapan kepada Tuhan. 1 Ibrani 6 ayat 19. Hari ini kita belajar agak sedikit buka ayat ya. Kenapa? Ya, ini lagi belajar, ya kan? Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman, apa katanya? Bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Strength point yang saya mau bahas di sini adalah pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Bapak Ibu, ketika kita berlatih, ya kan, ibadah kita latih mata, mulut, dan tadi poin yang sudah kita jelaskan, yang kita bahas, itu mengandung janji. Janji Tuhan kepada kita adalah mengandung pengharapan kita kepada Tuhan. Pengharapan adalah sau yang kuat. Jadi ibaratnya gini Bapak Ibu, kalau kami ke laut, boat yang berhenti di tengah laut, itu supaya nggak terombang-ambing, supaya nggak hanyut sampai ke Filipina, itu diapain? Dilemparkan jangkar sau yang kuat. Nah, sau itu nancapnya di mana? Nyangkutnya di mana? Nyangkutnya di batu karang Bapak Ibu, supaya kuat. Batu karang kita siapa Bapak Ibu?
batu karang kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita punya pengharapan mengandung janji Tuhan. Kita seperti berpegang kepada tali sauh itu, yang sauh itu akan terpaut kuat di batu karang yang kuat. Jadi Bapak Ibu, walaupun waktu itu gelombang sedang terjadi, saat ini gelombang badai sedang terjadi, tapi ketika kita masih, selagi kita berpegang kepada tali sauh, tali jangkar itu, maka pengenapan firman Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. 14 tahun yang lalu saya ngalamin masalah Bapak Ibu, yang hampir saya dibunuh, uang ditipu, banyak sekali. 14 tahun yang lalu. Waktu itu saya nggak melihat tepian saya nggak, kayak umpama saya di tengah laut, saya nggak ngelihat tepian atau pulau di mana yang saya bisa menepi, berlindung, berteduh. Nggak lihat pulau, nggak lihat tepian pantai. Yang saya tahu adalah saya pegang kepada tali jangkar. Yang saya tahu adalah tali itu terpaut kepada batu karang yang ada di tengah laut itu. Walaupun saat itu gelombang badai kehidupan saya menghempas hidup saya, bahkan siap membuat saya mati saat itu. Tapi saya percaya hanya Tuhan batu karang saya, dan saya pegang kuat-kuat tali sauh itu, tali sauh sehingga berpaut dengan sangat kuat, biar badai juga mengamuk. Pada saatnya tiba Bapak Ibu, Tuhan genapi janjinya. Tuhan beri saya, sesuatu kayak sirna gitu. Wow, dan saya terheran-heran. Bapak Ibu, ketika gelombang badai Anda saat ini terjadi, entah dalam ekonomi, keuangan, pekerjaan, rumah tangga, apapun, baik Anda di rumah juga, yuk mari kita berpegang kepada tali sauh jangkar kita. Karena Tuhan Yesus adalah batu karang yang kuat. Bapak Ibu, jangan tergiur dengan proses yang instan. Di dunia ini sangat menawarkan proses instan. Anak-anak muda, jangan tergiur dengan proses instan untuk hidupmu. Proses hidup tidak ada yang instan, harus lewat proses. Bapak Ibu, sekarang banyak sekali ya kan, bukan sekarang aja sih, tapi sekarang lebih gencar ya kan. Orang tuh ditawarkan dengan berbagai macam janji manis, entah dari sisi keuangan, entah dari sisi rumah tangga, janji manis. Jangan pernah tergiur. Ayo gunakan cara pandang, sangkap senjata Allah. Ayo gunakan, latih dirimu, penggunaan mulut, mata, telinga. Supaya apa? Supaya kamu tepat dalam koridornya Tuhan. Zaman sekarang iblis nggak seperti gundurwo lagi Bapak Ibu ya, yang menakutin, itu pakai baju putih gentayangan, itu mah di film Zuzana horor ya. Sekarang iblis menjelma menjadi cowok-cowok yang ganteng, ya kan, yang bersahaja, wanita yang manja, ya kan. Sekarang menjelma seperti itu Bapak Ibu. Jadi ayolah kita lebih teliti dalam hal banyak. Cara pandang kita harus menjadi lebih baik. Bapak Ibu, jangan khawatir akan masa depanmu. Anak-anak muda, walaupun yang belum tua, jangan khawatir dengan masa depanmu. Kenapa? Karena kita punya batu karang, Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan mengecewakan. Bapak Ibu, lewat Corona Academy ini, akademi ini kapan berakhir? Belum tahu, karena ini masih latihan. Masih pelatihan-pelatihan yang kita harus alami. Lewat Corona Academy ini kita berlatih semakin banyak. Jangan lewatkan begitu saja Bapak Ibu, tapi raih kemenangan kita. Raih sesuatu apa yang kita, latihan yang kita alami, latihan yang kita berlatih. Buat dirimu terlatih. Jangan berlatih, latihannya, ajang latihannya udah disiapin, tapi kamu gak mau berlatih, sehingga kamu gak jadi terlatih, sehingga Anda gak jadi orang yang terlatih, sehingga yang bisa melatih orang lain juga. Ada yang ngomong gini, saya gak perlu latih orang lain deh Bu. Jangan salah, kamu di rumah tangga punya anak, di pekerjaan, kamu punya tanggung jawab moral untuk melatih anak kamu, cucu kamu,
teman-teman pelayanan, ya kan? Ayo ambil bagian. Ayo ambil bagian. Karena ketika kita menjadi terlatih, Bapak Ibu, latihan ini mengandung janji. Janji Tuhan, itu firman Tuhan. Saya bahas hari ini firman Tuhan, bukan dibuat ya. Itu firman Tuhan, karena mengandung janji. Dan janji Tuhan kita mau tergenapi dalam hidup kita. Karena janji Tuhan, pengharapan yang luar biasa, tidak akan pernah mengecewakan kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang berkualitas, menjadi orang-orang yang terlatih, menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan dalam Corona Academy ini, lulus dalam Corona Academy ini. Sehingga janji Tuhan yang besar itu tergenapi dalam hidup kita. Dan bersama Tuhan, kita bisa lakukan perkara yang besar. Amin Bapak Ibu. Siap ya? Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan ini hendaknya menjadi rema dalam kehidupan kita. Pada saat kita pulang, ayo kita latih. Ayo kita latih diri kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Puji nama Tuhan. Saya undang untuk pemusik bangkit berdiri. Dan semua kita yuk berdiri Bapak Ibu. Kita lewat lagu ini, kita akan katakan kepada Tuhan. Ini merupakan doa kita. Tuhan itu gak pernah janji memang jalan selalu lurus dan langit cerah. Tuhan gak pernah janji seperti itu. Tapi yang Tuhan janji selalu menyertai, dan kita bisa menang dari banyak hal, dan kita bisa terlepas dari banyak hal, dan kita bisa ngalamin janjinya Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Kita bisa ngalamin hidup kita penuh kemenangan, walaupun lewat banyak rintangan, banyak apapun yang kita lakukan, yang kita alami. Tuhan telah berjanji, langit selalu biru, tetapi Dia janji selalu menyertai. Amin Tuhan. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia janji berikan. Sekali lagi katakan, Tuhan tidak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit
pernah janji jalan selalu rata. Kami juga tahu Tuhan, Engkau tidak pernah janji langit yang selalu cerah. Tapi satu hal yang kami pegang di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau selalu menyertai kami. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Kami tidak akan menyerah. Kami akan berjerih lelah, latihan, melatih ibadah kami. Kami tidak akan menyerah. Karena kami tahu Tuhan, janji-Mu akan tergenapi di dalam hidup kami. Janji-Mu akan tergenapi di dalam hidup kami. Harapan kami akan tergenapi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan. Biar segalanya Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami kembalikan kemuliaan-Mu, tetap menjadi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini kami punya paradigma yang baru. Kami punya semangat yang baru. Kami punya hal untuk kami tahu kami harus berlatih. Dan kami semangat, kami tidak akan menyerah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom warga kerajaan, karena tema kita bicara tentang orang yang kuat. Ya, behave like man, Gregorio. Tetapi bagaimana dengan tanda-tanda orang yang lemah? Di dalam kitab Ayub pasal kelima ayat kedua dikatakan sesungguhnya orang bodoh dimatikan karena sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Kita melihat dua saudara yang putra daripada Adam dan Hawa. Adam sendiri kita lihat bagaimana seharusnya dia jadi pria yang hebat. Kejatuhan daripada manusia dimulai ketika istrinya yang memimpin ketika berhadapan dengan ular yang dipakai oleh iblis. Adam ada di sana, but he said nothing. Sayang sekali. Lalu punya putra Kain dan Habel. Kain itu acquire, diminta, dimohonkan. Karena tugas mereka adalah berbuah, berlipat kali ganda. Sekali lagi bukan beranak cucu ya, salah terjemahan. Habel itu Hevel. Hevel itu nafas, breath. Manusia di luar Tuhan, di luar Taman Eden, persekutuan dengan Tuhan, itu hidupnya cuma seperti hembusan nafas. Ya, kalau orang Yahudi agak panjang hidupnya ya. Kita yang orang Asia cepat sekali. Dengar baik-baik, orang bodoh. Dalam Alkitab siapa orang bodoh itu? Dikatakan amarah menetap dalam dada orang bodoh. Jadi, bahkan kita dilarang untuk bergaul dengan pemarah. Ya, di dalam fitness tracker saya pasang peringatan kepada saya kalau sudah detak jantungnya 152, saudara ya. Tidak usah 152, saudara. Di bawah itu aja, keluar kata-kata sia-sia, saudara. Dan itu menunjukkan bagaimana betul-betul kalau orang itu dipenuhi dengan amarah, ya, dikuasai oleh amarah, orang marah, dia ngamuk, itu mad itu gila, saudara ya. Nah, saudara firman Tuhan mengatakan bisa dibunuh oleh sakit hati, bukan hati liver ya, sakit hati di sini. Yang sakitnya tuh di sini katanya ya. Jangan biarkan ada sakit hati dalam hidup kita. Kain dan Habel, kita melihat bagaimana juga orang bodoh dibunuh oleh iri hati. Ketika dia melihat persembahan adiknya diterima oleh Tuhan. God only deserve the best. Nyanyinya gampang sih. Ya, tak akan kubawa selain yang terbaik. Ya, yang harum dan sejati. Tuhan menyuruh kita, lewat Rasul Paulus, mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup berkenan kepada Tuhan. Dan kita lihat bagaimana dia dipenuhi dengan amarah. Tuhan menegur dia, Tuhan itu sabar ya. Kain, kenapa wajahmu muram? Tanda orang lemah itu apa? Wajahnya muram, saudara. Ya. Wajah itu pancaran hati. Ya.
Dan dia berkata, dosa telah bukan mengetuk, menggaruk seperti binatang buas di depan pintu hatimu. Engkau harus berkuasa atasnya. You shall have dominion. Tapi kita lihat bagaimana Kain dikalahkan oleh amarah itu. Apa Habel lebih baik? Firman Tuhan mencatat Ibrani pasal 11. Darahnya menuntut balas. Jadi dua-duanya tidak baik. Di luar Tuhan. Ya mungkin kelihatan ibadahnya hebat. Belum tentu saudara. Jadi kita melihat di sini. Siapa orang yang kuat itu? Yang bisa mengalahkan sakit hati. Melupakan yang dahulu. Berlari ke arah tujuan. Dan tidak mengizinkan iri hati dalam dirinya. Karena setiap orang sedang mendapat bagiannya daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Jangan dikalahkan oleh sakit hati maupun iri hati. Jadi seperti Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita mengangkat kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, damai dan sukacita dari Yesus Kristus Anaknya, dan persekutuan dengan Allah Kudus yang turun menyertai, menuntun dan membimbing kehidupan mulai dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.